Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putri Ruliana. Kali ini kita akan membahas tentang akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa akad ijarah sebagai akad kemanfaatan dengan adanya kompensasi. Yang kedua, pendapat ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa akad ijarah adalah akad kemanfaatan yang tertuju pada sesuatu yang mubah dan dapat dipertukarkan dengan adanya kompensasi yang umum diterapkan. Yang ketiga, pendapat ulama Malikiyah menjelaskan bahwa akad ijarah adalah pemindahan kepemilikan atas manfaat sesuatu yang mubah dengan durasi waktu yang diketahui dan kompensasi yang sesuai. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun ijarah. Rukun ijarah ada 4. Yang pertama, muta'aqidain. Yang kedua, siqah atau yang biasa disebut dengan ijab kabul. Yang ketiga, upah atau bayaran terhadap barang. Yang keempat adalah manfaat dari suatu barang yang disewakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dalam ijarah. Ada 4 syarat dalam ijarah. Yang pertama, wujud atau an-iniqad. An-iniqad di sini disebutkan harus mumayyiz, waras atau tidak gila. Mumayyiz, apa itu mumayyiz? Orang yang bisa membedakan antara hak dengan yang batil, atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang kedua, syarat berlaku atau eksekusi. Kepemilikan penuh dan perwalian. Tidak boleh ijarah atas faduli karena bukan milik penuh dan perwalian yang sah. Apa itu faduli? Faduli adalah orang yang menyewakan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik barang tersebut. Syarat validitas atau syarat sahnya ijarah berkaitan dengan adanya orang yang akad, keridoan dari dua belah pihak yang melakukan akad, dan barang yang menjadi objek akad memiliki manfaat yang jelas. Selain itu, dalam melakukan akad ini, barang yang akan diakadkan harus dijelaskan kepada pihak penyewa, baik manfaat, pembatasan waktu, dan juga menjelaskan jenis pekerjaan dan lingkup pekerjaan apabila yang akan diakad adalah pekerjaan atau jasa seseorang. 4 adalah syarat luzum atau kelaziman. Yang syarat luzum atau kelaziman memiliki 2 ciri. Yang pertama, mauquf alai atau barang sewaan terhindar dari cacat. Yang kedua, tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad. Unsur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi yang akad. Yang berikutnya adalah macam-macam akad ijarah. Ada 2 macam akad ijarah. Yang pertama, ijarah manfaat, dan yang kedua, ijarah pekerjaan. Ijarah manfaat di antara lain contohnya adalah seperti mengijarahkan mobil dan rumah. Selanjutnya, ijarah pekerjaan. Ijarah pekerjaan di sini dicontohkan seperti jasa pengaturan skripsi atau jasa menjahit baju. Jasa pengaturan skripsi kan contohnya kayak jasanya ada yang dibayarkan. Selanjutnya adalah berakhirnya akad ijarah. Berakhirnya akad ijarah disebutkan karena meninggalnya muta'aqidain. Selanjutnya ya, ijarah dapat berakhir juga karena adanya iskolah atau revocation, karena ijarah adalah muawadah harta dengan harta. Selanjutnya adalah praktek ijarah pada perbankan syariah. Praktek ijarah pada perbankan syariah ada 2 jenis. Yang pertama, ijarah asli atau yang bisa disebut dengan operating lease. Yang kedua adalah ijarah mutahiyah bitamlik atau yang biasa disebut dengan IMBT. Ijarah asli yaitu memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu barang sewaan tetap miliknya bank. Sedangkan IMBT, barang sewaan bisa berpindah tangan dari bank kepada debitur. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang membuat fasah akad ijarah, yaitu dari pihak penyewa, misalnya terjadi kebangkrutan atau perpindahan pekerjaan, misal dari yang awalnya dia pegawai menjadi petani atau berpergian ke tempat distrik yang lainnya. Yang kedua, dari pihak yang disewa, misalnya tertimpa hutang yang berlebihan sehingga tidak ditemukan jalan keluar lain selain menjual sebagian atau seluruh barang yang disewanya. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.